Masih di Sapa Indonesia Pekan, kita sapa kembali Pak Suko. Pak Suko, berarti dari pihak kampus sendiri sudah sejak kapan mendengar soal hal ini? Karena informasi yang beredar adalah BEM FIB tempat G ini berkuliah juga sebenarnya katanya sudah tahu dan sudah pernah bahkan mengingatkan G terkait dengan hal ini. Apakah pernah terkomunikasikan kepada pihak kampus? Iya, kita memanggil yang bersangkutan ketika sejak ada unggahan minggu lalu. Nah, sebelumnya juga tidak pernah ada laporan resmi terhadap fakultas atau di tim help center UNER terhadap masalah ini. Nah, baru kemudian setelah ada unggahan itulah tim help center mencari dan kemudian membuka kepada semua pihak untuk informasi itu dan kemudian baru ada laporan. Nah, memang mahasiswa ini punya keinginan yang dikenal teman, tapi informasi pun juga baru kita ketahui setelah kondisi rangkaian kasus seperti ini. Dari pihak kampus sendiri, sikap atau sanksi apa yang biasa dipersiapkan terhadap mahasiswa yang mungkin bisa dikatakan melakukan pelanggaran etik berperilaku? Ya, pasti ada. Dan kita sedang meneliti pertama apakah unggahan, karena gini Mbak, yang diunggah itu bukan yang bersangkutan yang enggak, tapi orang yang merasa korban. Nah, kami juga agak sedang dengan pihak kepolisian dan psikolog meneliti hal ini. Kan yang mahasiswa UNED itu kan tidak pernah unggah, tapi orang lain. Nah, ini yang sedang kita cek. Kami harus hati-hati karena ini masalah kami mengakui, tetapi dia mahasiswa UNER, ya, tetapi kan dia juga punya hak-hak untuk dilindungi seperti kata Mbak Soya tadi, butuh pendampingan. Kami punya tim help center yang sesungguhnya memberikan kesempatan bagi siapapun untuk berdiskusi hanya masalah ini, gitu. Tapi seringkali memang tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa. Nah, dengan kondisi ini ya tentu kita kalau melihat laporan-laporan yang ada, meskipun saya belum bisa mengatakan secara persis, pasti ada tindakan-tindakan terhadap yang bersangkutan sebagai mahasiswa. Tapi sebagai orang yang mohon maaf, kalau itu tidak dianggap sakit, tentu siapapun harus kita bantu. Jadi sejauh ini bagaimana koordinasi dengan pihak kepolisian sudah dilakukan oleh pihak kampus, Pak Suko? Iya, dalam konteks ini kami baru pada tahap untuk konsultatif karena pihak kepolisian mengatakan ini mengatakan bahwa merisaukan, informasi yang maya ini sangat merisaukan banyak pihak. Mbak Zoya, jadi sebenarnya fetish ini bisa dikatakan gangguan kejiwaan yang bisa dikatakan seperti itu kah? Boleh Anda koreksi kalau saya salah. Dan apakah bisa mungkin disembuhkan dengan konsultasi atau konseling? Ini menarik nih gitu. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu penyimpangan perilaku seksual gitu ya, bukan dalam bagian gangguan kejiwaan secara umum. Artinya apa? Artinya si individu ini memang memiliki jadi lebih terpicu, terangsang hasrat seksualnya dengan hal-hal yang tidak biasa seperti kebanyakan orang. Jadi inilah mengapa dia disebut sebagai penyimpangan. Tapi dia masih memiliki kemampuan kognitif untuk membedakan baik buruk benar salahnya gitu ya. Jadi ada banyak mereka yang melakukan penyimpangan tapi juga tidak menyakiti orang lain gitu ya, tidak melakukan pemaksaan gitu. Kalau di sini sudah ada sudah termasuk pelecehan seksual gitu ya. Kenapa? Karena sini sudah ada ketimpangan ini juga kan, ada ketimpangan relasi gitu ya, di mana terhadap adik kelasnya, terhadap anak baru gitu ya, dan juga ada manipulasi seperti yang saya baca kemarin sampai ada yang dia bilang saya bisa vertigo nih kalau misalnya ini tidak takut bunuh diri, gitu ya. mengancam bunuh diri dan sebagainya. Nah ini kan udah termasuk pada manipulasi yang artinya dia harusnya bisa bertanggung jawab. Apakah bisa disembuhkan? Kebanyakan para perilaku seksual menyimpang lainnya itu bisa dikontrol ya dengan terapi perilaku behavior gitu ya,
selama si individunya ini juga mau terlibat dalam rehabilitasi gitu ya, dalam proses konseling dan terapi. Kalau cuma konseling aja saya yakin sih nggak bisa gitu, gitu ya. Dan kalaupun sampai ini nanti akan ada proses hukum, ya sebaiknya sih ada proses hukum. Cuma sayang, sekali lagi disayangkan, mungkin saya sekalian curhat colongan gitu di sini, dengan dikeluarkannya RUU PKS, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prolegnas. Sebenarnya saya cuma mau memperlihatkan kepada bapak-bapak ibu di DPR ya gitu. Ini loh gitu yang membuat kita sekarang jadi galau. Kalau misalnya sudah ada undang-undang ini, setidak-tidaknya ini bisa digunakan pasal 13 gitu ya, di mana perbuatan yang membuat orang lain tidak nyaman secara seksual gitu ya, baik gesture, bahasa tubuh gitu atau perilaku gitu. Nah sekarang jadinya mungkin setengah-setengah sulit gitu. Memang sudah melakukan ada keresahan, tapi pasal apa sih yang sekarang bisa diberikan? Mungkin adalah perbuatan tidak menyenangkan gitu, dan itu juga kita Yang sangat karet ya. karet gitu. Jadi saya ngerti dilemanya di sini, tapi saya salut gitu ya, karena Unair sudah membuka opportunity untuk ayo saya mau mendengarkan siapa aja korbannya untuk dilaporkan. Kemungkinan sih gitu ya, orang tidak akan pergi melapor Pak, karena gitu ya dia takut, dia pasti Malu ya, juga apalagi mungkin ya. malu gitu yang ngerasa aduh kok bodoh banget sih dilecehkan. Kan ada orang yang banyak sekali berkomentar seperti itu, kok udah tahu disuruh bungkus-bungkus kayak mayat tuh kok masih mau. Lah adik kelas bisa apa sih gitu ya. Kita kalau coba kita ada di sana, dan kadang-kadang bahkan ada korban kekerasan yang froze gitu, yang dia langsung terdiam gitu, ya terjadi tonic immobility gitu ya pada mereka korban kekerasan. Dan biasanya mereka juga setelah menuruti kakak kelasnya, baru mereka mungkin baru sadar bahwa saya nggak nyaman banget seksualitas saya, kok saya dikagumi. Kayak misalnya ada salah satu komentar yang saya baca itu dibilang, aduh kamu gemesin deh, aku bungkus yuk gitu kayak mayat, like hah gitu kan ya. Aneh juga Siapa kan gitu yang ya. ngerasa, hah kok kalau saya lucu saya mau dibungkus seperti mayat kan. Orang itu butuh memproses perasaannya. Kalau kita sekarang gampang komentar. Karena dalam situasi yang mereka tenang, yang kondusif, dilecehkan, betul. iya kan, sulit sekali situasi. Jadi sudah adakah korban yang mungkin melaporkan kepada pihak kampus di pos layanan yang disediakan? Iya, sudah. Tetapi baru Syukurlah. lewat chat. Oke. Ada beberapa yang menyampaikan ke tim help center. Tapi kalau, halo? Iya Pak Suko. Ya, tapi kalau membaca chatnya itu hanya dia cerita gini. Saya pernah diajak dan kemudian dia tunjukkan chatnya dan kemudian dia menolak. Ada beberapa yang merasa semacam itu. Saya memang semua di kelas. Yang menjadi catatan memang pertanyaan saya, kenapa si Fikri ya itu mengunggah dia videonya viral itu kan tidak ada bilangnya yang tuduh itu, yang sekarang nggak ada itu. Karena sejauh ini apa ya, rapih dan dia tidak pernah mengunggah dirinya sendiri. Oke. Jadi korbannya sejauh ini masih mahasiswa Unair atau ada mahasiswa lain yang juga melaporkan sebagai korban dari G? Jadi kan yang kalau video yang unggah itu pertama bukan dari Unair ya. Iya betul. Iya. Ya itu makanya justru itu yang harus kita tanya, kenapa dia mengunggah dirinya sendiri, yang menarik bagi saya. Oke. Tapi berarti yang melapor jumlahnya sudah berapa Pak Suko? Ada pokoknya. Terakhir, oke. 5. Oh, sudah 5 orang berarti yang melaporkan diri sebagai korban ya. Kalau Mbak Zoya sendiri melihat apa yang harus dilakukan terhadap korban yang mengaku sudah sebagai korban? Tadi ada yang tadi Pak Suko mempertanyakan, kok ada yang bahkan berani untuk mengungkapnya ke media sosial? Nah sekarang memang ya generasinya berbeda gitu ya. Pada saat ini orang itu kan sosial media itu bisa menjadi tempat sampah, tempat curhat gitu ya, termasuk juga untuk mencari atensi gitu ya. Nah, atensinya tidak selalu negatif kalau saya melihat gitu ya. Kadang-kadang kayak misalnya saya juga menggunakan sosial media untuk mencari atensi, misalnya untuk RUU PKS dan segala macam gitu. Jadi hal-hal yang penting. Nah, bisa jadi satu ketidaknyamanan orang itu kan bisa diungkapkan dengan berbagai cara. Salah satunya mungkin dengan mengungkapkan di sosial media. Memang sebaiknya sih kalau terjadi hal seperti ini ada ketidaknyamanan gitu ya. Kenapa sih dia tidak melaporkan dulu gitu ya? Mungkin kita harus memberikan sosialisasi dan semacam edukasi gitu ya. Pada sekolah-sekolah atau mahasiswa gitu, bahwa kalau memang terjadi sesuatu, kenapa kamu nggak minta bantuan dulu? Karena ketika menyebarkan di sosial media akan menjadi viral. Iya bisa bagus bisa enggak kan gitu ya. Pada saat ini menjadi bagus karena menjadi atensi banyak orang, tapi jadi tidak bagus karena
sulit juga untuk mengumpulkan orang-orang yang lain. Kan nggak semua orang itu nyaman mengungkapkan masalah yang terjadi, apalagi sehubungan dengan pelecehan Iya, seksual gitu ya. Apakah bisa menjadi bumerang juga bagi korban nanti secara Iya, psikis? bisa jadi bumerang bagi korban, kayak misalnya judgement orang. Jadi sosial media itu kan wild west ya gitu menurut saya gitu. Jadi kita jadi terpapar, kita jadi lebih vulnerable gitu di dalam sosial media. Nah ketika dia mengunggah, nanti kan pasti ada aja tuh celotehan yang bisa memicu ya stres, depresi gitu, bahkan percobaan bunuh diri kepada korban. Ketika dia bilang gini, ya bodoh banget kenapa kamu mau gitu. Kok bisa udah dibungkus-bungkus kayak gitu kan nggak bisa napas, udah tahu itu aneh kok mau. Nah kadang-kadang pada saat itu terjadi kita tuh kadang-kadang sesimpel ini aja, ya mau bantuin teman lagi riset. Ya kan, kadang-kadang kita nggak mempertanyakan. Sekarang kalau misalnya ada teman kita yang iya kita cukup kenal atau nggak, dia segitu desperate-nya, aku minta tolong dong gitu untuk aku butuh banget riset. Siapa sih yang mau nanya, emang riset kamu apa? Kalau saya karena saya pernah jadi dosen, saya pasti tanya dasar teorinya apa gitu ya. Tapi tidak semua seperti Mbak Zoya kan? Tidak semuanya seperti saya, kasihan banget gitu. Jadi saya pikir hati-hati ketika mengunggah seperti ini di sosial media, saya takutnya akan backfire. Jadi ketika dituduh-tuduh, Menekan lagi korbannya justru malah ya? tambah tertekan gitu Oke. ketika dapat komentar-komentar negatif. Terakhir berarti Pak Suko, layanan konseling atau rehabilitasi yang disediakan oleh pihak kampus apakah bisa diakses oleh korban seperti apa? Boleh diceritakan Pak Suko? Help center itu sudah lama ada sebetulnya, tapi jarang dimanfaatkan oleh mahasiswa. Oke. Tapi biasanya kita mendampingi terutama mereka yang kesulitan kos, kesulitan uang. Di Surabaya biasanya ruang itu di situ. Tapi kali ini memang ketika kita umumkan ya lumayan juga yang mengakses, mencoba. Saya sepakat Mbak Zoya, mungkin anak-anak kita ini harus didampingi dengan baik. Jadi yang awalnya yang enggak itu adalah korban dari si Gilang. Jadi ada masalah kami kan namanya Gilang. Iya. Kemudian ada salah satu itu dari korban yang mana F itu mengunggah seperti itu dan gambarnya. Tapi G ini tidak pernah melihatkan wajahnya sama sekali. Oke. Jadi ini yang saya lagi nyari-nyari, kami juga dengan tim psikolog juga dan psikiater serta dokter juga untuk sedang terus teliti dan kita pasti melangkah. Hanya saya belum bisa bicara banyak Mbak Stefani karena ada proses-proses yang harus kita tempuh. Nah kami sangat minta kepada orang tua, kepada mahasiswa di health center itu apapun masalahnya. Oke, investigasi tetap dilakukan oleh pihak kampus dan juga akan mendampingi para korban yang melaporkan. Terima kasih Ketua Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga Surabaya, Pak Suko Widodo. Juga terima kasih Mbak Zoya, seksolog klinis sudah bergabung bersama Savin Indonesia Rekan. Terima kasih.